على النبي. Nasi kebuli di atas nampan, orang bapak. Nasi kebuli di atas nampan, makannya di acara pengajian. Maulid Nabi tadi sudah dibacakan, insya Allah ada keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 golongan manusia yang tidak wajib menjawab salam. 1, orang gila. Orang gila gak wajib jawab salam. 2, orang tuli, dia gak bisa dengar. 3, orang bisu, dia gak bisa bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut dibilang gila. Alhamdulillah kompak. Saya doakan insyaallah yang jawab salam saya mudah-mudahan Allah berikan kehidupan yang penuh berkah. Amin apa Bu? Amin. Orang doa yang susah begini nih, didoain itu berkah tapi gak mau amin. Amin apa? Kita doakan mudah-mudahan yang jawab salam Allah berikan kehidupan yang penuh berkah. Rezekinya rezeki yang berlimpah. Biar bisa berangkat haji ke Mekah, ziarah ke makam Nabi di Madinah, bisa kebeli tanah, bisa kebeli rumah dan mobil mewah, dan insyaallah diberi kemudahan untuk menikah. Doa untuk jomblo ini, ya Allah yang udah punya bini masih aja anak lagi mama ikut amin. Nah, lagi didengar itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarrana bil ittihad wal ihtisam bihamdillahil matin. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu rahmatan lil alamin. Wa huwal habibul madin asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man salaka tariqahum ila yaumiddin. Amma ba'da qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa ashdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itstu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratan mukarramin, para alim ulama, para asatidz,
para sesepuh dan tokoh-tokoh masyarakat yang hadir yang begitu banyak, yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Wabil khusus hadir di tengah-tengah kita guru kita, muballigh kita, ad-da'i ilallah, akhina fillah al-ustaz Haji Mukhlis Zamzami Cahyo MA, yang kita doakan mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan rezekinya, sehingga bisa terus membimbing jemaah di Masjid Al-Huda ini. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati guru kita Al-Ustaz Abdul Razak dan yang lainnya, Bapak Ketua RW 05 alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita, Ketua DKM Masjid Al-Huda Bapak Ustaz Syarifuddin, dan juga yang saya hormati Saudara Menteri Perhubungan Bapak Pandu Gribaldi Rosa, sarjana ekonomi. Masalah dari namanya jadi calon pejabat nih, cakep banget namanya. Maka doakan Bapak Ibu di tahun 2024 insya Allah saya jadi presiden. Jangan dia lagi lah, apalagi mau 3 periode ya, ganti saya jadi presiden tahun 2004. Setuju? Kalau saya 2024 nanti diangkat menjadi presiden, insya Allah sahabat saya Bapak Pandu Gribaldi Rosa saya angkat menjadi Menteri Urusan Pemuda Peranan Wanita. Cocok ya? Sahabat saya Ustaz Abdul Razak juga karena teman dekat saya angkat juga menjadi Menteri Negara Urusan Dunia Lain. Ya. Bapak Ibu hadirin jamaah maulid yang insya Allah kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbun Ghafur yang nikmatnya tak terhingga begitu banyaknya namun senantiasa bertabur, yang membuat kita hidup subur dan makmur. Tapi mohon maaf jangan kita sekali-kali melupakan umur. Saat beban di kepala sudah mulai bertabur, pandangan mata sudah mulai kabur, gigi sudah banyak yang gugur, kulit sudah banyak yang kendur. Saat itu makanan yang paling enak cuma itu, berarti kita sudah dekat liang. Tak ada satupun di antara kita dari kematian yang bisakah aina takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Di mana saja kamu berada, mati pasti akan menjumpai kamu walaupun bersembunyi dalam sebuah benteng yang amat kokoh. Jadi kita semua adalah calon-calon kita ini camat, calon Pak RW kita sekarang muda dan gagah tapi dia calon. Pak Pandu juga muda dan gagah, calon mati. Bapak dan Ibu semuanya calon. Yang masih muda-muda juga calon, termasuk yang lagi ceramah calon. Oh mati dia kayaknya bergetar banget tuh, kenceng banget. Sentimen itu gara satu calon mati. Ya, kita calon mati, tapi entah kapan datangnya kematian, tinggal nunggu giliran. Bukan kita takut pada kematian, yang kita takutkan bagaimana keadaan kita saat menghadapi kematian. Betul? Tapi insya Allah kita akan mendapatkan kematian dalam mati yang husnul khatimah. Caranya gimana?
kita hadir di pengajian, duduk di pengajian seperti ini, kita lagi ngaji, klak mati, husnul khotimah. Nggak mustahil kalau ternyata kita nggak bisa lagi menerima udara pagi besok hari. Ternyata ketika kita sedang merayakan Maulid Nabi, terjadi bencana alam berupa angin puting beliung, besok ramai diberitakan di media massa elektronik maupun cetak, telah terjadi musibah bencana alam berupa angin puting beliung di sekitar Kemangisan, tepatnya di Masjid Al-Huda sedang merayakan peringatan Maulid Nabi. Semuanya porak-poranda dan hancur, yang hadir semuanya mati kecuali penceramahnya doang. Suka-suka saya ngomong. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Masya Allah, alhamdulillah, waktu saya dihubungi sama Bapak Pandu, saya sempat nolak. Ustaz Junaidi, tolong ya beri tausiah di acara Maulid. Saya bilang, saya nggak bisa ceramah, saya bukan penceramah. Saya biasa ceramahnya di media sosial. Ini makanya saya didampingi sama guru saya. Mana guru saya ini? Oh, ada di belakang sana. Ya, ini guru saya Pak Soleh. Mungkin Bapak Ibu, beliau ini multifungsi. Mungkin banyak di konten YouTube saya, beliau mendampingi saya sebagai pelawak untuk menghidupkan suasana pada penceramah. Jadi pelawak siap, karena beliau ada pelawak yang harus masuk Indosiar tapi gak diterima. Saya tampung. Beliau juga yang nyebar-nyebarin brosur sekarang, mungkin datang ke musola Bapak dan Ibu, beliau lah orangnya. Malam ini juga beliau mendampingi setiap siang dan malam kalau saya ceramah. Guru saya ini yang namanya Muhammad Soleh, Pak Soleh, orangnya Soleh insya Allah sesuai dengan namanya, mendampingin saya. Tapi biar kecil gitu orangnya, oh hati-hati. Kenapa? Kecil orangnya, ternyata anaknya 7, cucu 13. Alhamdulillah, berkah ditunjuk saya ya. Anak 7, cucu 13, orang yang kecil tapi lincah luar biasa, multi talenta. Saya jadi kameramen oke, saya suruh jadi lawak MC oke, apapun oke. Alhamdulillah selalu mendampingi saya. Saya biasa didampingi oleh 4 guru, 2 laki, 2 perempuan anak saya kalau malam nggak bisa kemana-mana. Yang satu lagi sedang kuliah di Mercu Buana, beliaulah tunggal menjadi pendamping saya pada hari ini untuk mengambil gambar di acara Maulid ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon izin kepada guru saya diminta duluan. Biasanya kan kalau hujan, mau hujan besar, gerimis dulu nggak? Gerimis dulu ya. Ini mau datang hujan besar nih, gerimis dulu. Tapi gerimis dulu, lama nggak gerimisnya? Sebentar. Maka saya juga bilang sama guru saya, saat saya cuma gerimis doang karena saya nggak biasa bicara depan umum seperti ini. Saya bukan penceramah, saya nggak bisa ceramah. Kalau depan kamera oke, saya bisa. Ya saya pembukaan aja ya, cuma gerimis doang, nanti hujan besarnya Pak Kiai kita. Saya cuma sebentar, paling 15 menit, insya Allah beliau 2 jam nanti akan ngupas sesuai dengan tema yang ada. Setuju? Setuju? Oh, setuju ya. Nah, jadi udah sepakat sama jemaah, saya cuma 15 menit. Nah, nanti guru kita yang banyak dikit. Kalau saya 1 jam, Ustaz 3 jam ya. Iya, gerimisnya 1 jam, Ustaz 3 jam nanti. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Masya Allah. Ini kalau kita sudah hadir di tempat pengajian seperti ini dalam rangka talabul ilm, dirangkaikan dengan peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu lahu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang senang hadir di majelis-majelis taklim seperti ini, siapa orang yang ringan langkahnya menuju majelis taklim seperti ini, insya Allah Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga. Amin. Insya Allah yang hadir kita berkumpul pada malam ini di Masjid Al-Huda, maka kita juga akan dikumpulkan oleh Allah bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Kalau sholat, kalau apa? Kalau sholat, kalau nggak sholat hidup kita jangan berharap kita bisa
Kan ada lagunya tuh. Gimana lagunya? Sepohon kayu daunnya rindang, lebat buahnya juga bunganya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Sama-sama ayo, 1, 2, 3. Sepotong kayu daunnya rindang, lebat buahnya juga bunganya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Jadi kita diingatkan tuh oleh sebaik lagu, walaupun kita hidup berlama-lama di alam dunia ini, kalau kita tidak melaksanakan sholat, kalau tidak kita mengerjakan sholat, nggak ada artinya, percuma, nggak ada gunanya. Betul. Saya pernah ditanya sama teman saya ini, Ustaz, ini kalau kita banding-bandingkan, kita manusia sama monyet beda-beda tipis ya. Manusia sama monyet beda tipis. Saya pikir ya juga, nggak salah kalau teman saya bilang begitu. Manusia sama monyet ini beda-beda tipis. Kenapa? Manusia makan, monyet makan. Manusia makan kacang, monyet makan kacang. Manusia tidur, monyet tidur. Manusia sholat, monyet. Nah, jadi itu tuh kelabah, itu tuh bedanya tuh. Nah, jadi bedanya di situ tuh. Kalau kita manusia sholat, monyet enggak sholat. Bedanya di situ, lainnya mah hampir mirip-mirip, hampir sama. Ya hampir sama. Jadi maaf kalau ada manusia ngaku Islam tapi tidak sholat, itu namanya penceramah nih, namanya Ustaz Junadi, tapi kalau tidak sholat disebut dengan walaupun saya ceramah di sana sini, walaupun saya tabligh di sana sini, tapi ternyata saya tidak melaksanakan sholat, maka saya disebut dengan Ustaz. Selamat menjadi. Maaf bapak-bapak, rajin sholat, rajin ke masjid, rajin ibadah, punya istri kagak sholat, berarti bapak-bapak tidur sama bilang gitu. Begitu juga ibu rajin sholat, pengajian kaum ibu kemanapun rajin, ternyata punya suami kagak sholat, sama juga ibu tidur sama. Besok-besok pas suaminya pulang kerja, dibilang sama ibu, udah pulang monyet. Masya Allah, apalagi kalau bapak sholat, ibu sholat, nih kita punya anak-anak nggak sholat, sama saja bapak ibu marapin apalagi di satu rumah, bapaknya kagak sholat, ibunya kagak sholat, anak-anaknya kagak sholat, jadi monyet semua. Besok Pak RW mau berangkat, mau datang ke rumah tersebut, ditanya sama warga, Pak RW mau kemana? Pak RW mau kemana? Tuh mau ke rumah monyet. Kenapa? Itu perbedaan kita. Jangan sampai kita tidak melaksanakan ibadah sholat. Karena sholat inilah yang akan membawa kita. Sholat inilah ibadah yang utama. Awwalu ma yuhasabu lil abdi yaumal qiyamah. Sholat, amal ibadah yang pertama yang akan dihisab dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat kita. Kalau sholat kita baik, insya
sholat semuanya baik ibadah kita. Kalau sholatnya rusak, apalagi gagal sholat, percuma dan sia-sia ibadah kita. Betul? Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, alhamdulillah, ini malam ini dengan izin Allah digerakkan hati kita, dimudahkan langkah kaki kita untuk kita bisa hadir di Masjid Al-Huda ini sebagai wujud dan bentuk rasa cintanya kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir memperingati maulidnya Nabi. Untuk apa kita hadir memperingati maulidnya Nabi? Di samping sebagai bentuk dan wujud rasa cintanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pengen mendengarkan tentang bagaimana akhlak Nabi, bagaimana perilaku sikap Nabi, supaya kita jadikan contoh, supaya dalam hidup kita ini kita ingin mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam diri Nabi itulah ada suri tauladan, contoh yang baik buat kita. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu contoh yang baik buat kita, yaitu bagi mereka orang-orang yang mengharapkan ridha Allah, beriman kepada hari akhir, dan banyak-banyak mengingat Allah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang manusia biasa, sama dengan kita, tapi beliau adalah manusia yang luar biasa. Manusianya sama dengan kita. Kita makan, Nabi makan nggak? Makan. Cuman makannya kita sama makannya Nabi beda. Kalau makannya Nabi punya prinsip, jangan makan sebelum lapar, kalau makan tidak sampai kenyang. Betul? Ada kita yang begitu? Ada enggak? Oh, belum lapar, jangan makan dulu. Ah, lagi makan, jangan sampai kenyang. Ada yang begitu? Ada. Kalau kita mah nggak kenal lapar, nggak kenal kenyang, ada makanan kita hapok juga. Bahkan manusia sifatnya rakus, halal haram hantem, yang penting sikat habis. Betul, kita manusia biasa. Kita tidur, Nabi tidur enggak? Tidur sama. Bedanya apa? Nih kalau kita tidur ngedengkur, ngorok, kemudian tidurnya kita lama. Kalau Rasul tidurnya sebentar, secukupnya. Ya, kalau kita luar biasa, kalau dia tidur udah susah banget. Apalagi sekarang ini sedang musim apa nih? Musim apa? Subuh kesiangan. Karena nonton bola. Masya Allah, karena ada piala bola ini subuh kesiangan. Lain dengan jemaah Masjid Al-Huda. Insya Allah subuh besok jumlah jemaahnya sama seperti yang ada. Amin. Ya, apalagi nanti malam jam 2 ada juga ya film ya, bola ya. Saya bersyukur dengan kondisi yang ada, di mana channel TV kita harus pakai alat. Alhamdulillah saya punya TV 2, tapi dua-duanya adanya semut doang dari mana. Saya setel semut, kemarin semut semua, udah dah. Hampir 1 bulan ini gak nonton TV, habis semut semua. Saya pikir kalau saya beli alat, ngikutin kebijakan pemerintah, beli alat ya, yang kaya siapa? Ya, belum terima hati untuk beli. Biarin korban gak nonton TV, emang gue rugi? Kan kagak. Kalau semua rakyat Indonesia semuanya kita tidak nonton TV, yang rugi siapa? Bukan kita, mereka pemilik studio TV, pemerintah dan sebagainya. Ya, ini kan ada bola, udah pada ikut beli semuanya. Ya, kalau saya belum menerima hati jadi belum beli, maka di rumah saya TV semut semua. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi Rasulullah Muhammad SAW manusianya sama dengan kita. Dia makan, dia minum, dia tidur dan sebagainya, tapi jauh beda caranya.
Begitu juga Rasulullah Muhammad SAW menjadi teladan, menjadi contoh apapun jadi profesi kita. Ayo Pak, saya seorang pedagang, Rasulullah seorang pedagang, betul. Contoh cara dagangnya Rasul. Bagaimana cara dagangnya Rasul? Tidak pernah mengurangi timbangan atau takaran. Pernah suatu saat ada pengaduan dari umat atau sahabat, ya Rasul, kita kalah nih cara dagang kita dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi kan curang, mereka mengurangi timbangan, mereka bisa untung besar, tapi kok saya sekarang dengan cara jujur sesuai dengan ajaranmu ya Rasul, tapi saya kok nggak bisa mendapatkan keuntungan, kalah persaingan. Apa kata Nabi dibilang? Ketika kau menimbang sesuatu barang yang akan kau jual, lebihkanlah, niatkan untuk sedekah. Ketika ada orang ingin memberikan sekian liter, lebihkanlah literan itu, niatkan untuk bersedekah. Sehingga ketika seorang muslim berjualan, di samping timbangan takaran tidak dikurangi, api juga dilebihkan buat sedekah, sehingga orang akan melihat, oh enak kok beli di pedagang muslim, oh dia harganya murah, timbangan atau takarnya pun dilebihkan. Ramailah mereka berbondong-bondong belanja di pedagang-pedagang muslim, akhirnya diikuti cara Rasul, mereka menjadi untung besar. Alhamdulillah. Maka pedagang-pedagang beras sekarang ada tuh yang kalau saya perhatikan, seret nggak sampai habis, betul. Niatnya sedekah, lebih baik lebih daripada kurang. Kalau kurang nanti menjadi dosa, tapi kalau lebih anggaplah sedekah mendapatkan pahala. Cakep seperti itu. Ustaz, saya ini sebagai panglima jenderal. Oh, Rasul panglima perang, Rasul pemimpin perang. Ustaz, saya sebagai seorang politikus. Oh, Rasulullah seorang diplomat ulung. Ustaz, saya sebagai kepala rumah tangga, sebagai suami. Rasul punya istri dan punya anak-anak. Dan apapun kehidupan kita, kita bisa mencontoh kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, dalam kehidupan berumah tangga, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu pandainya menghibur istrinya. Salah satu contoh dari panggilannya kepada istrinya tercinta Aisyah, dipanggilnya apa? Ya Umairah. Jadi Pak, Rasulullah memanggil istrinya dengan panggilan pujian, dengan panggilan kiasan, ya Umairah, wahai bibi yang kemerah-merahan. Saya tanya sama ibu-ibu nih, pernah nggak suami ibu di rumah manggil ibu dengan panggilan ya Umairah, wahai istriku yang pipinya penuh kemerah-merahan? Pernah? Pernah? Enggak. Pak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu hari ketika pulang berdakwah, ketika pulang mensiarkan Islam, pulang kemalaman, Aisyah sudah tidur. Rasul ketok pintunya, tok 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 tok, assalamualaikum. Istrinya nggak dengar, nggak ada respon. Diketok yang kedua, pelanan dikit, tok tok tok, assalamualaikum, nggak ada respon juga. Dikecilin lagi yang ketiga, tok tok tok, assalamualaikum, nggak bangun juga. Rasul gelar tuh sorban di depan pintu rumahnya, Rasul tidur di luar. Tuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Saya tanya sama ibu-ibu sekarang, pernah nggak suami ibu pulang malam karena siskamling, apalagi habis main gaplek, pulang jam 2 malam, kemudian pulang ketok-ketok pintu, nggak dengar ibu, ketok-ketok lagi dengar, terus ibu lihat suami ibu pagi lihat tidur di depan pintu? Pernah? Pernah? Enggak. Yang ada apa? Tok-tok, nggak ada sautan, kaki main, gak kubrak-kubrak. Kebo, ibu kok kurus banget. Wah, dipanggil balik kok bininya.
Masya Allah, begitu contoh Rasul. Suatu hari Rasulullah Muhammad SAW pulang dari bekerja, siang hari dia pulang, dari pagi belum makan. Ketika lihat di meja hidangan makanan tidak ada, bertanya kepada istrinya, ya Aisyah, adakah makanan yang bisa aku makan siang ini? Jawab Aisyah, tidak ada ya Rasul. Baiklah kalau gitu saya berpuasa. Ada bu, suami ibu pulang habis ngojek, udah ngojek lagu lagi bu ya, marah-marah, pulang ke rumah jam 1 pengen makan, ibu belum masak karena memang belum dikasih duit. Kemudian suami ibu puasa, ada begitu? Masya Allah, contoh dari Rasulullah Muhammad SAW yang luar biasa. Apalagi yang hadir saat ini masalah anak-anak muda semuanya nih. Kalian anak-anak muda, contohlah bagaimana kepribadian Rasulullah Muhammad SAW. Apalagi di saat masa sekarang ini dekadensi moral telah terjadi, akhlak para pemuda-pemudi kita yang luar biasa semakin jauh dari nilai-nilai keislaman. Betul? John Naismith dan Patricia Aburden dalam bukunya Megatrend 2000, susah banget nyebutinnya ya. Dalam Megatrend 2000 ini, di tahun 2000 sudah ada penulis yang memberikan tulisan yang begitu baik tentang bagaimana skenario Barat dalam menghancurkan akhlak para pemuda-pemuda Muslim. Ini yang perlu perhatian para pemuda, buat kita juga sebagai orang tua. Karena apa? Karena kita sebagai orang tua ini punya tanggung jawab yang besar buat anak-anak kita. Kemana anak kita arahkan, bagaimana anak kita bentuk, apakah anak kita menjadi soleh atau salah, itu pertanggungjawabannya kan di hadapan Allah. Betul. Kata Allah dalam Al-Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya kamu takut wahai orang tua, apabila kamu meninggalkan anak cucu keturunanmu di kemudian hari, mereka adalah anak-anak yang lemah iman mereka, lemah Islam mereka, lemah akhlak mereka, lemah ekonomi mereka, lemah kesejahteraan mereka, lemah fisik mereka. Bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaknya setiap kamu selalu berkata dengan perkataan yang baik-baik saja. Jadi kita orang tua diingatkan oleh Allah, kita harus takut kalau kita ninggalin anak muda-muda ke depan, anak-anak juga kita, mereka yang lemah. Sementara luar biasa hantaman terhadap akhlak anak kita, seperti yang dikatakan John Naismith dalam bukunya Megatrend 2000, ini anak-anak muda Muslim akan dihancurkan dengan 3 metode ini. Apa 3 metode ini? Fun, food, and fashion. Apa bu? Seafood, makanan murah. Fun, food, and fashion. Apa itu fun? Hiburan, tontonan. Anak-anak kita dirusak dengan media tontonan. Lah kalau zaman kita dulu, tontonan yang kita tonton di lewat layar kaca yang ada di rumah-rumah tangga kita, filmnya sopan-sopan, bagus-bagus, mendidik. Kalaupun kita dulu masa kecil mungkin hobi dan kesenangan kita nonton film, kalau film action itu filmnya film tentang mengisahkan tentang manusia super, ya kan? Ada film Superman, apalagi itu Batman and Robin, apalagi Thor, apalagi Gundala Putra Petir, apalagi ya udah banyak yang begitu dah ya. Film-film tentang superhero, pemberantas kejahatan, nggak ada yang merusak. Kalau film-film tentang cintanya pun film-film yang sopan. Paling dulu zaman kita kalau kita menonton film kisah tentang cinta, itu paling banyak di filmnya Oma Irama ya Pak ya. Film Oma Irama selalu menceritakan tentang bagaimana Oma memburu cinta yang murni dan sejati, yang gak ada di dalamnya perbuatan-perbuatan perzinahan, kemaksiatan dan dosa. Ya, film-film Oma sopan. Tapi maaf kalau kita tonton film-film yang sekarang yang ada, masya Allah,
Na'udzubillahi min dzalik, ya. Apalagi kalau kita lihat sinetron-sinetron yang menceritakan tentang dunia sekolahan, itu bukan dunia sekolahan yang benar. Roknya tinggi-tinggi, anak SD SMP sudah mulai pacaran, baca ucapan perkataannya juga perkataan yang menyalahi kaidah bahasa Indonesia. Anak senang nonton, karena anak senang nonton akhirnya terpengaruh, akhirnya ditiru. Kan benar kalau kata Mubalik Kondang almarhum Zainuddin Amsal, zaman sekarang ini tontonan jadi tuntunan, sementara tuntunan menjadi tontonan. Bapak Ibu juga harus selektif nih, jangan sampai kita biarkan anak-anak kita aur-aur aja dengan berbagai macam acara tontonan, kita biarkan saja. Oh, rusak akhlak mereka lewat hiburan-hiburan, lewat tontonan yang mereka tonton. Dihancurkan akhlak generasi muda kita dengan hiburan. Yang kedua, dengan apa? Food, makanan. Pak, kalau kita ikutin anak kita masuk di sebuah restoran, kita disuruh pilih makanan yang mana yang mau kita pesen, kita bingung. Saya pernah diajak anak saya, Pak, ayo sekali-kali kita makan di restoran sana, ayo Pak, pilih menunya, bingung. Akhirnya saya bilang, nah Papa mau pesen itu aja dah, apanya Indomie telur. Indomie telur diketawain, kagak ada Indomie telur di sini. Makanannya bahasanya udah bahasa yang nggak kita paham. Kalau zaman dulu kan kita makan mungkin lebih dekat kepada makanan-makanan yang alami. Maaf, makanan kita populer dulu kan paling roti sumbu ya, alias singkong. Betul? Singkong nih makanan favorit kita orang dulu. Yang makan tinggal nyambut kemudian kita olah. Tapi zaman sekarang singkong juga tetap masih ada. Saya hampir tiap hari beli itu singkong. Ya kenapa? Singkong di berbagai olah juga masih bisa. Coba singkong kalau kita rebus namanya apa? Rebus singkong. Singkong kalau kita goreng namanya apa? Goreng singkong. Singkong kita rebus, kita bejak-bejak, kemudian kita masukin ke dalamnya oncom, kemudian kita goreng jadi apa? Control. Singkong kita rebus, kita bejak-bejak, kemudian kita masukkan ke dalamnya gula, menjadi apa? Misro. Singkong kita rebus, kita bejak-bejak, kemudian masukin dalamnya usus, kita goreng menjadi apa? Usro. Usus di jero. Kalau anak sekarang, masya Allah, makannya Kentucky Fried Chicken, hoka-hoka bento, hot dog, dan sebagainya, dan macam-macam dah. Saya nggak bisa nyebutin, ya, karena memang jarang juga makan. Ya. Jadi kita padahal apa? Belum tentu makanan-makanan elit, makanan-makanan yang nyebutinnya aja kita susah. Makanan-makanan yang ada di restoran-restoran mewah itu manfaat buat tubuh kita. Di dalamnya bisa jadi sudah banyak terkontaminasi oleh zat-zat kimia yang membuat rusak saraf-saraf otak kita, susah saraf-saraf tubuh kita. Contohnya apa? Ini orang tua yang duduk di depan nih, yang usianya mungkin ada 60, 70, 80 tahun, tapi baca Quran masih bisa nggak pakai kacamata, betul? Masih bisa. Saya punya kakek waktu itu umur 90 tahun, bisa baca Quran nggak pakai kacamata. Wafat umur 102 tahun. Kenapa? Makanannya alami. Sekarang anak kita baru 11 tahun aja kacamatanya tebal 3 cm, betul? Kenapa? Dirusak oleh makanan-makanan yang sok keren, yang sok bergengsi, yang namanya kita susah nyebutin, dianggap itu adalah merupakan zaman modern, tapi ternyata dirusak anak kita lewat makan. Dan yang ketiga, dalam kitab Megatrend 2000 ini ternyata pemuda-pemuda muslim ini kita dirusak oleh fashion, oleh penampilan, cara berpakaian. Saat 10 menit lagi saja, ya nggak apa-apa ya Bapak, kalau salah 1 jam kan biar nanti 3 jam. Ini kita dirusak oleh penampilan dalam berpakaian. Masalah anak-anak sekarang, saya cerita dulu, kalau orang dulu kan pakainya sopan-sopan Pak ya, nggak ada model anak zaman sekarang. Ingat dulu waktu masa kita masih muda, tuh model-model cara berpakaian ada yang modelnya disebut dengan cutbray. Ingat cutbray? Atasnya ciut, bawahnya ngambray. Nih pokoknya perut, waduh keikat banget dah. Tapi bawahnya ngambray, malah ngengser sampai aspal, itu merangkap
sebagai pelindung tubuh, menjadi estetika cara berpakaian, tapi juga bisa menyapu jalanan. Cutbray berubah menjadi apa? Bray cut. Di atas ngambray udah banget. Oh ini cut pas betis, kantongnya lebar. Kalau buat ngantongin bayi kiri kanan bisa 2. Bray cut. Berubah lagi menjadi bray lebar-lebar. Masalah kayak orang-orangan sawah. Tapi zaman semakin susah, ketika mungkin bahan juga semakin langka, harga pakaian semakin mahal, bray berubah menjadi apa? Cut. Ya, sempit. Itulah yang dilihat zaman sekarang, yang kalau di bawah itu orang biasa mengenal dengan nama pakaian celana legging. Ya, dan celana legging Bu, legging kan buat daleman Bu ya, legging buat daleman. Tapi karena zaman sekarang legging itu bukan lagi dipakai buat hanya sekedar daleman. Maaf, tapi coba kalau hari Sabtu pagi kita jalan-jalan ke tempat olahraga, hari Minggu kita jalan-jalan ke Senayan di mana banyak ibu-ibu olahraga, atau di kelompok ibu-ibu yang lagi senam. Saya pikir bingung, nih ibu-ibu mau senam apa pada mau jualan apem? Kenal jualan apem? Kenal kue apem? Dulu ada kue apem. Sekarang banyak dijual. Pakai legging, masalah pakai kaos ketat, dimasukin lagi. Jadi senam sambil jualan kue apem. Nauzubillah min jali. Maaf, bahkan sekarang nih yang namanya celana legging bukan hanya dipakai untuk anak-anak remaja yang masih muda, anak-anak wanita yang masih muda, atau ibu-ibu muda, nenek-nenek juga latah, ikut-ikutan latah pakai celana legging. Sok-sokan ikut nonton dangdut, pakai celana legging, nonton pulang jam 2 malam. Karena jam 2 sudah ngantuk, dia langsung tidur. Karena tidur dia kepulusan, bangun jam 9. Pas jam 9 dia mau mandi, dibuka tuh legging, ternyata kulitnya ikut nempel. Ya. Jadi kita lihat bagaimana cara berbusana sekarang anak-anak kita, anak-anak wanita kita. Ya Allah, yang memang begitu berhasilnya orang-orang barat, orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, dihancurkan anak-anak muda-mudi kita lewat bagaimana cara berpakaiannya yang tidak sangat Islami, yang itulah memang kemauan mereka, menjauhkan umat Islam dari Islamnya, terutama di generasi mudanya ini. Timbul sekarang pertanyaan Bapak Ibu, kalau serangan orang-orang kafir yang ingin menghancurkan anak-anak kita, para pemuda-pemudi Islam ini begitu luar biasanya, begitu hebatnya, dan kita merasa nggak bisa menangkalnya, apa yang harus kita lakukan? Salah satu di antaranya cara yang kita bisa tempuh adalah amankan anak-anak kita, sembunyikan anak-anak kita, masukkan mereka ke dalam pondok pesantren. Jadi kalau ibarat sebuah pertempuran, kalau lawan menyerang kita dengan berbagai macam kaliber peluru, ditembakin kita dengan berbagai kaliber peluru, kita punya senapan, balas, silakan kalau bisa. Kalau kita nggak bisa ngebalas, sembunyi. Kalau musuh begitu gencarnya menyerang kita, lari, cari benteng yang paling kokoh. Sama anak-anak kita juga begitu. Kalau kita rasakan penghancur moral anak-anak kita begitu luar biasa dahsyatnya, kita nggak punya filter, kita nggak punya senjata untuk membalasnya, kita nggak bisa melindungi anak-anak kita, umpetin anak-anak kita, masukkan di pondok-pondok pesantren, paling tidak mereka sedikit banyak terhindar dari berbagai macam serangan musuh yang akan menghancurkan moral anak-anak kita. Jangan kita berpikir, Ustaz, kalau saya masukin anak-anak saya di pondok-pondok pesantren, nanti ke depan anak saya mau makan apa? Pandangan yang pici. Jadi jangan berharap nih, kalau kita kan hidup terkadang yang kita pikirkan memang begitu, mata kulu namin ba'di, bukan mata kulu namin ba'di, apa yang nanti akan dimakan anak saya ke depan, bukan apa yang akan disembah oleh anak-anak saya nanti. Jadi lebih kita berprioritas untuk membekali anak kita, dimasukin sekolah-sekolah favorit, bimbel dan sebagainya, biaya sebanyak apapun kita keluarkan, tapi kita tidak menyiapkan mata guru nabi ba'di, apa yang akan disembah oleh anak
saya di masa yang akan datang nanti. Maka yang terbaik adalah bentengi anak-anak kita. Ketika kita tidak sanggup, mungkin salah satu solusinya masukkan ke dalam pesantren agar mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Karena secara filosofinya, seorang petani yang menanam padi pastilah juga akan tumbuh rumput. Tapi seorang petani yang menanam rumput jangan berharap akan juga tumbuh padi. Kalau anak-anak kita siapkan mereka menjadi anak yang soleh, ilmu agamanya mapan, ilmu agamanya kuat, imannya tangguh, insya Allah dunia akan ngikut. Tapi kalau kita berorientasi membekali anak kita dengan ilmu dunia tanpa agama, jangan berharap dunia pun akan ikut. Betul? Maka itu solusinya adalah pesantren. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga punya program. 2 menit lagi sekedar menyampaikan program. Ketika mungkin kita melihat bagaimana kondisi anak-anak muda sekarang, ya bahkan ketika mungkin di masjid-masjid kita juga terkadang ada khatib yang tidak datang, kita kebingungan. Karena saya juga sebagai ketua takmir masjid di Nurul Islam, saya dari konten YouTube Sudut Dakwah Islam punya program melaksanakan pelatihan. Ada 3 macam pelatihannya. 1 pelatihan dai pemula yang diperuntukkan buat siswa SMA, mahasiswa dan remaja masjid. Kedua, pelatihan dai cilik untuk usia anak-anak SD dan awal-awal SMP. Yang ketiga, pelatihan pidato untuk kaum ibu, baik itu untuk pidato menjadi MC atau pidato berbagai macam acara. Itu kita adakan 3 macam pelatihan, tempatnya di Masjid Nurul Islam Tanjung Duren. Saya juga buka pelatihannya di TK Rodotul Jannah Angsana. Di TK Rodotul Jannah itu untuk pelatihan dakcil baru yang saya buka. Dai cilik itu saya mulai di awal Januari nanti. Buat putra putri bapak dan ibu mungkin yang punya anak ingin berlatih supaya anak kita jadi dacil, memotivasi, membangun talenta, menggali potensi yang ada. Kali-kali ketika kita gali, anak senang, tumbuh motivasi, pengen belajar agama dan sebagainya. Lewat itu mungkin bisa kita coba siasati. Dalam pelatihan ini selalu kita coba ambil gambarnya. Kita tempat kita celah seperti studio, ada background, kemudian juga ada kameramen, ya. Kemudian kita tampilkan setiap penampilan anak-anak kita dalam pelatihan tersebut dan kita upload di konten YouTube Sudut Dakwah supaya tumbuh rasa bangga, rasa senang anak-anak kita ketika tampil di YouTube. Mudah-mudahan bisa memotivasi mereka untuk mau membangun dan menggali potensi yang ada dirinya, sehingga ke depan insya Allah bisa kita harapkan menjadi anak-anak soleh dan soleha yang mampu berbicara di depan orang banyak. Syukur-syukur nanti bisa menjadi dai-dai cilik yang bisa menyampaikan Islam. Bapak Ibu, mohon maaf kalau kepanjangan, ya itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, sekedar gerimis, ya walaupun mungkin isinya kurang, ya karena memang dari awal saya sudah bilang saya bukan penceramah di depan publik begini, saya sekedar penceramah di depan medsos. Tapi karena memang disuruh dan diwajibkan untuk menyampaikan, itu saja bisa saya sampaikan. Walaupun bahasanya gak teratur, isinya juga mungkin kurang berkualitas, tapi insya Allah akan tertutup oleh guru kita yang akan menyampaikan lebih lanjut tentang tausiah mau dilaksanakan dari peringatan Maulid ini, supaya kita pulang membawa bekal ilmu yang bisa kita manfaatkan. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Sungguh sepi tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu keluar dari masjid ini tak lain dan tak bukan ibu sudah mengantongkan ampunan dari Allah berkat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.